Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Naim Panca. Nah, di video kali ini pembahasannya mengenai berita yang lagi viral dan trending di hari ini. Dan pembahasan yang paling trending dan viral hari ini dan banyak dibicarakan oleh beberapa orang adalah mengenai kata anjay ya. Sampai-sampai si yang memviralkan kata anjay ini diundang oleh Bang Deddy Kobuzer, yaitu si Lutfi Agizal ya. Jadi beberapa minggu ini si Lutfi Agizal itu sering membahas kata anjay di konten YouTube-nya ya. Sehingganya banyak tanggapan dari para netizen mengenai pembahasan yang disampaikan si Lutfi Agizal di channel YouTube-nya. Bukannya respect yang didapat melainkan hujatan karena banyak dislike-nya di dalam video yang dibahasnya itu ya. Dan baru-baru ini Bang Anji pun juga membahas mengenai kata anjay ini. Kalau si Bang Anji itu menjelaskan kata anjay ini sebenarnya sudah populer sejak di tahun 1998 ya. Di masa itu banyak orang yang menggunakan kata anjay. Lalu apa sih yang mendalangi atau yang membuat si kata anjay ini bisa sampai viral ya? Jadi kata anjay ini beredar di pusaran kontroversi setelah YouTuber Lutfi Agizal itu mempermasalahkan penggunaan bahasa gaul tersebut di salah satu konten YouTube-nya ya. Kalau saya lihat dari berita ini, si Lutfi Agizal itu membahas mengenai kata anjay karena Rizky Bilar itu sering mengucapkan kata anjay ya. Nggak tahu kenapa sehingganya si Lutfi Agizal ini membahasnya di konten YouTube-nya bahwa kata anjay itu tidak boleh diucapkan. Dan di pembahasan di channel YouTube-nya si Lutfi Agizal itu banyak sekali yang berkomentar, banyak dari public figure dan warganet juga atau netizen juga banyak yang berkomentar mengenai apa yang disampaikan Lutfi Agizal di channel YouTube-nya itu. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kalau saya lihat banyak yang tidak setuju ya, karena dislike-nya banyak. Dan di video terbarunya di channel YouTube Lutfi Agizal, baru-baru ini dia mengupload video permintaan maaf dan dia tidak akan membahas lagi mengenai kata anjay ya. Setelah viral, akhirnya kata anjay ini katanya mau diberhentikan untuk pembahasannya. Setelah beberapa minggu ini si Lutfi Agizal itu membahasnya sampai diundang oleh Bang Deddy Kobuzer ya, dan banyak dibicarakan oleh orang sampai saat ini. Dan apa sih mengenai kata anjay ini kalau menurut beberapa pakar ya, jadi kata anjay ini sebenarnya tidak terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Pasalnya anjay ini bukan kata yang baku, melainkan sebuah ungkapan yang diplesetkan dari kata sebenarnya. Ini menurut kumparan.com ya. Kalau menurut kumparan.com, anjay itu merupakan plesetan dari anjing. Di Indonesia, kata anjing tidak hanya merujuk pada salah satu jenis hewan, tetapi juga dapat dimaknai sebagai ucapan yang kasar. Sebab kata anjing seringkali digunakan dalam umpatan. Saat suatu kata umpatan dirasa kasar, maka dibuatlah plesetannya sehingga terdengar lebih halus. Dalam hal ini, anjay termasuk bahasa gaul ya, atau yang biasa disebut sebagai bahasa prokem. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa prokem adalah bahasa sandi yang digemari dan digunakan oleh kalangan remaja tertentu. Nah, ini ada dua makna mengenai kata anjay ini ya. Kata anjay itu biasa digunakan dalam percakapan di antara teman sepergaulan untuk menunjukkan suasana keakraban. Jadi kalau misalkan antar teman menggunakan kata anjay, anjay lo, nah itu nggak apa-apa ya untuk menunjukkan rasa keakraban. Pada perkembangannya kata anjay dapat dimaknai secara berbeda tergantung pada situasi. Kemudian kata anjay ini juga dipahami oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia ya. Dalam keterangan resminya, Komnas PAI ini mengatakan kata anjay itu bisa bermakna pujian dan juga bisa bermakna hinaan yang dapat dilaporkan sebagai tindak pidana ya. Jadi kalau misalkan digunakan antar sesama teman untuk suasana keakraban itu nggak apa-apa. Namun sebaliknya jika istilah anjay itu digunakan untuk merendahkan martabat seseorang dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Maka itu harus dilihat dari segi perspektifnya. Jadi itu dari menurut
KPAI ya, menurut KPAI seperti itu. Karena kalau misalkan kata anjay ini digunakan untuk merendahkan martabat seseorang, bisa dikatakan dia menghina orang tersebut dengan sebutan anjing. Jadi seperti itu. Jadi ada dua perspektif tergantung orang tersebut melihatnya ya. Jadi mengenai pro dan kontranya mengenai kata anjay ini, jadi variasi bahasa itu merupakan keniscayaan. Karena manusia sebagai penutur bahasa itu juga beragam, namun pemahaman tentang bahasa dan konteks penggunaannya juga perlu dipahami. Intinya seperti itu ya, tergantung dari perspektif orang yang menggunakan kata anjay itu. Intinya seperti itu. Dan sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga kalian bisa berpikir positif dan mengambil hikmah dari kata anjay ini yang lagi viral. Dan banyak kesalahan dari saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.